Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor fisika kelas 11. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai pengantar vektor terkait trigonometri yang dasar, kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi sebelum masuk ke penjumlahan, kita tahu bahwa pengertian dari vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi vektor itu mempunyai besar nilainya dan arahnya. Jadi dalam penjumlahan nanti kita harus memperhatikan arahnya juga, tidak hanya nilainya saja. Misalkan gini, saya punya vektor A, nah ini arahnya ke kanan. Tuliskan vektor A. Lalu saya punya vektor B, itu arahnya miring ke atas. Nah ini arahnya ke kanan atas, ini vektor B. Nah, jadi vektor A itu adalah besarnya, adalah panjangnya, panjang garisnya ini, itu besarnya. Arahnya itu adalah arah panahnya. Oh, berarti vektor A arah panahnya ke kanan, berarti arahnya ke kanan. Vektor B arahnya kanan atas. Nah, ini ada arahnya. Lalu untuk penjumlahnya gimana? Misalkan nanti kalau ditanya, berapa A ditambah B? Tentukan vektor A ditambah B. Nanti ada banyak metode dalam melakukan penjumlahan vektor. Metode yang pertama itu kita sebut dengan metode poligon atau segi banyak. Itu caranya gimana? Nah, caranya gini. Vektor A kita gambar terlebih dahulu. Jadi kalau A ditambah B, ya, nanti vektor A-nya kita gambar terlebih dahulu. Saya gambar, ini vektor A. Lalu kita gambar vektor B itu setelah vektor A, atau ujungnya vektor A nanti ketemu sama pangkalnya vektor B. Jadi diteruskan gini, ini vektor B. Dengan besar dan arah yang sama. Nah, untuk resultan atau hasil jumlahnya itu adalah dari titik pangkal pertama ini, titik pangkal pertama, kita tarik garis lurus menuju titik ujung yang paling akhir. Nah, ini yang kita sebut dengan resultan atau penjumlahan A ditambah B. Vektor A ditambah B. Nah, ini untuk metode poligon. Sebenarnya metode poligon nanti juga ada juga metode segitiga. Kalau poligon nanti vektornya bisa lebih dari satu, kalau segitiga itu vektornya cuma dua. Jadi bentuknya vektor ini itu segitiga. Lalu kalau nanti A dikurangi B gimana? Nah, misalkan ditanya A dikurangi B. Sama caranya, kita gambar dulu vektor A, itu arahnya ke kanan. Ini vektor A, lalu dilanjutkan vektor B. Tetapi karena vektor B-nya ini dikurangi, maka arahnya berlawanan dengan arah semulanya. Yang awalnya itu kanan atas menjadi kiri bawah. Nah, ini namanya negatif B. Terus untuk mencari resultannya, kita tarik garis lurus dari pangkal pertama menuju ujung terakhir. Ini adalah resultannya atau sama dengan A dikurangi B. Atau nanti nama lainnya adalah selisih resultan karena dikurangi. Yang kedua itu metodenya menggunakan jajar genjang. Metode jajar genjang. Untuk metode jajar genjang nanti berbeda dengan metode poligon. Kalau metode poligon itu ujung ketemu pangkal. Untuk metode jajar genjang nanti pangkal ketemu pangkal. Jadi kita gambar dulu vektor A-nya. Ini kalau ditanya A ditambah B, kita gambar dulu vektor A-nya ke kanan. Ini vektor A. Lalu di pangkalnya vektor A ini kita gambar vektor B. Jadi gini. Nah, ini vektor B.
Makanya pangkal ketemu pangkal. Lalu kita kasih garis titik-titik yang sejajar nih dengan vektor A, panjangnya sama. Yang kanan juga kita tarik garis titik-titik yang sejajar dengan vektor B. Nah, sampai sini ya. Maka resultannya itu adalah dari pangkal pertama sini, ini sampai yang titik tadi, titik temunya. Ini adalah resultannya. Atau sama dengan A ditambah B. Ini untuk metode jajar ginjang. Kalau A dikurangi B gimana? Nah, sama kayak tadi. Vektor A dikurangi vektor B. Itu vektor A-nya kita gambar terlebih dahulu. Ini vektor A. Lalu vektor B-nya arahnya berlawanan karena tandanya negatif, sehingga arahnya ke sini. Nah, ini vektor B. Lalu kita tarik garis titik-titik sama kayak tadi. Nah, di sini juga. Lalu dari pangkal pertama kita tarik garis juga. Inilah resultan dari A dikurangi B. Ini untuk metode jajar ginjang. Lalu untuk menghitung panjangnya gimana? Nah, misalkan saya punya vektor A di sini, arahnya ke kanan ya. Misalkan di sini 3 satuan. Lalu vektor B arahnya ke atas ini. Vektor B sini 4 satuan panjangnya. Lalu disuruh mencari A tambah B. Berapa A tambah B? Nah, sama kayak tadi, kita coba gambar dulu. Vektor A ke kanan, vektor B ke atas. Nah, ini kalau menggunakan metode poligon. Ini A, ini B. Resultannya adalah dari pangkal pertama kita tarik ke ujung terakhir. Ini resultannya. Atau sama dengan A ditambah B. Di sini karena ini tegak lurus ya, berarti sudutnya siku-siku. Nah, untuk mencari R, itu bisa kita menggunakan Pythagoras. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat, rumus Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya. A-nya tadi 3, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjangnya A tambah B itu 5 satuan. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan atas. Nah, ini ada sudutnya. Nah, ini arahnya ke kanan atas. Itu untuk metode poligon. Cara ini juga sama digunakan buat yang metode jajar ginjang. Nah, misal nanti kalau ada dua vektor tapi sudutnya tidak 90 derajat gimana? Nah, misal kita gambar di bawah sini. Jika nanti di sini ada vektor A, ya kan? Ini vektor A arahnya ke sini. Di sini ada vektor B. Ya, vektor B arahnya ke sini. Dan di sini membentuk sudut theta. Dan theta itu bebas ya, tidak harus 90 derajat. Maka nanti resultannya, kalau ditanya resultan, atau A ditambah B. Kalau di soal ditanya resultan aja, berarti nanti A tambah B. Itu kita menggunakan rumus R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Ini jika ditanya resultannya. Di soal itu nanti tulisannya cuma berapa resultan A dan B. Kalau nanti ditanya resultan selisih, nah, selisih
resultan atau resultan selisih, maka kita akan menggunakan rumusnya R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B cos theta. Nanti kalau ditanya itu selisih, itu artinya nanti R itu sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Rumusnya adalah yang ini. Kalau ditanya resultan aja, berarti A ditambah B. Rumusnya yang atas tadi. Yang membedakan cuma kalau selisih nanti di sininya negatif, kalau resultan aja nanti di sininya positif atau dijumlah. Itu penjumlahan vektor menggunakan poligon dan jajar genjang, dan penjumlahan dua vektor yang mengapit suatu sudut. Misalkan ada contoh soal, vektor A, ya, vektor A itu nilainya sama dengan 3, dan vektor B itu nilainya sama dengan 4, saling mengapit sudut sebesar 60 derajat. Nah, berapa resultannya? Kita ditanya resultannya berapa sama selisihnya berapa. Oke. Pertama kita nyari resultannya. Itu kita gambar dulu, berarti gambarnya ini vektor A, di sini 3, vektor B ya, di sini 4, sudutnya di sini 60 derajat. Ini A, ini B. Yang pertama, resultan. Berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta. Atau A-nya itu sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 4 cos 60. Ini sama dengan R kuadrat. Nah, atau R kuadrat itu sama dengan, tinggal kita hitung, 9 tambah 16 ditambah 2 kali 3, 6 kali 4 itu 24, kali cos 60 itu setengah. Bisa kita coret ini, 24 kali setengah itu sama dengan 12. Berarti R kuadrat itu sama dengan 9 tambah 16, 25 ditambah 12. Atau R kuadrat itu sama dengan 37. Sehingga nanti R-nya itu sama dengan akar dari 37. Ini untuk resultannya. Kalau selisihnya gimana? Kalau selisih berarti kalau selisih itu berarti kita pakai R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B cos theta. Ini R kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 4 cos 60. Ini tadi kita sudah hitung. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu 25. 2 kali 3 kali 4 kali cos 60 itu 12. Berarti di sini kurangi 12. Berarti R kuadrat itu sama dengan 13. Sehingga nanti R-nya itu sama dengan akar dari 13. Itulah cara untuk mencari penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan jajar genjang, poligon, dan menggunakan rumus untuk dua vektor yang mengapit suatu sudut. Terima kasih.